Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom, MM, MPD, IPU, ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, yang terhormat Bapak Suharyanto, MKom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, yang saya hormati Bapak Warjana, MKom, selaku Kepala Kampus Universitas PSI Kota Tegal, sekaligus dosen pengampu mata kuliah SIA, dan yang saya hormati Bapak Angga Ardiansa, MKom, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Sistem Penjualan Jasa pada SPA Yukis Mom, Kids and Baby Care. Yang pertama-tama kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Elsa Wulan Yunita, NIM 11220307. Perkenalkan, nama saya Tasya Desi Setiawan, NIM 11220311. Perkenalkan, nama saya Hilatul Aulia, NIM 11220308. Berikut pemaparan materi dari kami. Sejarah perusahaan Yukis Mom Kids and Baby Care berdiri sejak tahun 2020, didirikan oleh Bidan Fitri Alinawati. Munculnya usaha ini dilatar belakangi oleh ketertarikannya untuk menggeluti dunia spa untuk ibu dan anak. Yukis Mom Kids and Baby Care yang beralamat di Jalan Kaibun, Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, merupakan usaha dalam bidang penjualan jasa di mana ibu dan anak bisa melakukan perawatan spa. Perawatan ibu dan anak ditangani langsung oleh bidan bersertifikat dan berpengalaman. Disinilah spa menjadi salah satu alternatif untuk relaksasi agar pikiran kembali sehat. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi menggunakan metode manual berupa pencatatan pada buku meliputi pengumpulan bukti transaksi, membuat jurnal, dan membuat laporan. Berikut saya lanjutkan kepada Saudari Tasya. Persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Elsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi di Yukis Mom Kids and Baby Care. Di sini ada pemilik yang merangkap menjadi penanggung jawab juga, yaitu Bidan Fitri Alinawati STR Kebidanan. Di bawahnya ada tenaga medis, yaitu ada Bidan Laili, Bidan Fitra, dan non-medis ada Bu Kadir. Untuk tugas pemilik sendiri, yaitu mengawasi karyawannya, selalu mengecek bagaimana keadaan spa, dari kebersihan dan mengecek stok persediaan obat-obatan agar tidak sampai batas expired. Lalu tenaga medis yaitu melakukan suntik induksi kepada ibu hamil, lalu melakukan jimbol, lalu juga untuk bayi-bayi juga bisa melakukan spa di Yukis Mom Kids and Baby Care. Lalu di sini ada non-medis. Non-medis itu ada Bu Kader. Bu Kader di sini tugasnya melakukan penyuluhan dan membantu tenaga medis seperti bersih-bersih di tempat. Selanjutnya, di sini ada proses bisnis berjalan. Proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalan, yang pertama konsumen yang akan melakukan treatment di Yukis Mom Kids and Baby Care dengan memilih paket treatment berdasarkan brosur kemudian di checklist sesuai pilihan.
Berdasarkan brosur yang telah di-checklist tersebut, bidan akan melayani treatment. Setelah bidan selesai melakukan treatment, maka konsumen melakukan pembayaran, lalu bidan membuat kwitansi untuk diberikan ke konsumen. Yang terakhir, bidan menyusun laporan bulanan berdasarkan kwitansi untuk dilaporkan kepada pemilik. Selanjutnya, karena sistem yang kami gunakan yaitu sistem manual, maka hanya menggunakan diagram activity. Di sini saya akan menjelaskan diagram activity sistem berjalan. Ada 3 aktor yaitu konsumen, bidan, dan pemilik. Untuk sistemnya dimulai dari konsumen. Konsumen datang ke Yukis, lalu memilih paket treatment. Setelah itu, bidan akan melayani treatment. Lalu konsumen melakukan pembayaran. Setelah itu, bidan membuat kwitansi. Di sini ada fork atau percabangan. Setelah bidan membuat kwitansi, bidan memberikan bukti kwitansi pembayaran kepada konsumen. Konsumen menerima kwitansi, setelah itu selesai. Untuk konsumen, kegiatannya selesai. Lalu di sini ada menyusun laporan bulanan. Setelah itu, bidan memberikan laporan bulanan kepada pemilik. Pemilik menerima laporan, setelah itu kegiatan selesai. Selanjutnya ada dokumen yang akan dipaparkan oleh Hilyatul Aulia. Baik, terima kasih Tasya. Di sini saya akan memaparkan dokumen yang ada di Spayukis Mom Kids and Baby Care. Untuk dokumen sendiri merupakan surat penting berharga, mana sifatnya itu berupa tercetak atau tertulis, dan dokumen ini digunakan sebagai bukti maupun keterangan. Untuk dokumen pada Spayukis Mom Kids and Baby Care terdapat dokumen masukan dan dokumen keluaran. Untuk dokumen masukan sendiri merupakan dokumen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem dan akan diinput oleh sistem. Dan untuk dokumen keluaran merupakan dokumen yang nantinya akan dihasilkan oleh sistem, di mana kita sebut sebagai dokumen output. Dan di sini, untuk dokumen masukan sendiri, terdapat dokumen masukan berupa brosur, di mana fungsinya sebagai pemilihan paket treatment yang bersumber pada konsumen untuk tujuannya yaitu bidan, serta medianya kertas, dan untuk frekuensinya setiap akan melakukan treatment. Dan selanjutnya, ada dokumen keluaran, di mana dokumen keluaran yang digunakan adalah dokumen kwitansi untuk fungsinya sebagai bukti pembayaran yang bersumber pada bidan untuk ditujukan kepada konsumen, sebagai medianya adalah kertas dan frekuensinya setiap pembayaran. Dan dokumen yang selanjutnya, dokumen keluaran merupakan dokumen bulanan yang berfungsi sebagai untuk melaporkan penjualan jasa treatment yang bersumber pada bidan dan ditunjukkan untuk pemilik, sebagai medianya adalah kertas untuk frekuensinya setiap bulan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terdapat pada Spayukis Mom Kids and Baby Care. Untuk yang pertama, permasalahannya terdapat pada sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem manual, dan yang kedua adalah sistem pembayaran yang masih menggunakan metode manual. Dan untuk yang ketiga, sistem manajemen karyawan yang tidak efektif atau tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya, jika ada permasalahan, maka terdapat pemecahan masalah.
Kalau pemecahan masalah sendiri bisa menggunakan aplikasi keuangan, salah satunya adalah Mayop dan Zahir untuk menghindari kerusakan data akibat hal yang tak terduga. Seperti yang pertama adalah kertas robek ataupun bisa dengan kertas basah. Serta dapat melakukan penyimpanan data dengan membackup atau mencadangkan file agar tidak keliru atau antisipasi jika terjadinya sistem error. Dan yang kedua adalah dapat ditambahkan menggunakan aplikasi pembayaran melalui online seperti QRIS, M-Banking, atau e-wallet lainnya. Dan yang ketiga, adanya job desk karyawan yang jelas, agar karyawan tersebut tidak merangkap job desk-nya dan tidak membuat sistem job desk dari karyawan itu sendiri tidak terstruktur. Baik, yang selanjutnya saya memiliki kesimpulan. Untuk kesimpulan dari analisis penjualan pada Spayukis Mom Kids and Baby Care sendiri, ada proses bisnis sistem berjalan yang terjadi di Yukis Mom Kids and Baby Care ini masih kurangnya perencanaan yang baik. Di dalam segi metode yang masih menggunakan manual system maupun job desk karyawan yang tidak terstruktur. Dan untuk saran sendiri, perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan job desk karyawan agar lebih terarah dan lebih jelas untuk selanjutnya. Untuk sistem pelaporannya, pembayaran pada Yukis Mom Kids and Baby Care ini dapat diupdate ke dalam sistem yang lebih modern, apalagi kita ada pada era 5.0 ini, maka pelaku UMKM ini diharapkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan selanjutnya untuk pengimplementasian penggunaan aplikasi akuntansi sebagai alat pencatatan modern yang menghasilkan pelaporan bulanan serta sistem pembayaran yang bisa ditambahkan menggunakan QRIS, Dana, atau aplikasi-aplikasi online lainnya. Terima kasih. Kemudian saya berikan kepada Elsa. Demikian hasil presentasi proyek kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.